Shalom semuanya, diberkati Tuhan, penuh kemuliaan Tuhan, haleluya. Senang sekali hari ini saya kembali bisa beribadah, melayani saudara hari ini. Saya percaya kita semua akan diberkati dengan firman Tuhan, amin. Suasana Natal semakin terasa, apalagi kalau kita pergi ke mall dan di Jakarta gereja kita juga ada di mall, jadi suasananya tentunya juga semakin hangat ya. Suasana Natal, suasana Christmas di gereja juga dekorasi Natal sudah mulai dipasang semuanya. Saya berdoa saudara benar-benar menerima berkat Natal dalam hidup saudara. Amin. Saudaraku, hari ini saya ingin menyampaikan satu firman Tuhan. Judulnya adalah Powerful Weapons for Soul Winning, atau senjata dahsyat untuk menyelamatkan jiwa. Hari ini kita mau bicara tentang menyelamatkan jiwa. Tapi saya perlu ngomong sama saudara bahwa senjata dahsyat yang akan kita terima, yang akan kita pelajari hari ini bukan cuma dahsyat untuk menyelamatkan jiwa saja. Bukan cuma dahsyat untuk memberitakan Injil, tapi juga dahsyat untuk kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk menghadapi masalah-masalah di dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam hubungan, dalam kesehatan, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Sehingga sungguh-sungguh kita menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang di dalam hidup kita. Nah, mari kita pelajari senjata apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita baca 2 Korintus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. Saya bacakan buat saudara. Buat saudara yang berusaha mengikuti dari bahan sharing, saya perlu ngomong dulu mungkin agak berbeda. Karena seharusnya ini khotbah disampaikan minggu lalu, terus kemudian minggu ini Save the Lost bagian 3, cuma bahan yang hari ini harusnya saya sampaikan, tidak mungkin saya sampaikan kalau saudara belum menerima yang minggu lalu. Nah, minggu lalu kebetulan ada pembicara tamu, jadi firman Tuhan belum bisa disampaikan, karena itu kemarin ketika saya persiapan khotbah, saya ambil keputusan untuk menyampaikan firman Tuhan yang harusnya disampaikan minggu lalu, tapi karena ada pembicara tamu di Jakarta, jadi belum disampaikan. Karena itu hari ini saya mau sampaikan, saya mau bagikan sama saudara. Mari kita baca 2 Korintus 10 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Saya bacakan. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Sampai di situ pembacaan kita. Alkitab mengajarkan senjata yang Tuhan berikan sama kita adalah senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Inilah senjata rohani, oke? Senjata kita bukan senjata duniawi, makanya kita orang Kristen gak angkat-angkat pedang, gak angkat-angkat parang. Kenapa? Karena Tuhan kasih sama kita senjata rohani, senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Namanya adalah doa. Saudaraku, kalau Anda dengar tentang doa, semua orang Kristen tahu tentang doa, dengar tentang doa. Tapi hanya sebagian saja yang benar-benar berdoa. Hanya sebagian yang sungguh-sungguh berdoa. Hanya sebagian yang tahu bahwa yang namanya doa adalah senjata untuk peperangan rohani. Banyak orang berdoa hanya sebagai syarat. Ya, kalau kita mau makan sebaiknya berdoa dulu. Sebelum tidur ya seharusnya kita berdoa dulu.
Buat banyak orang Kristen doa hanya sejauh syarat saja. Sejauh bagian yang perlu kita lakukan dalam aktivitas kita. Tapi tahukah saudara, yang namanya doa lebih dari itu. Doa adalah senjata peperangan rohani yang dahsyat. Kalau saudara tahu bagaimana menggunakan doa untuk peperangan rohani, mulai hari ini saudara akan melihat ada terobosan-terobosan yang luar biasa. Ada kemenangan-kemenangan yang luar biasa yang akan Anda alami dalam hidup saudara. Anda akan melihat ada turut campur Tuhan yang nyata. Ada tangan Tuhan yang begitu nyata, yang ajaib, yang turut bekerja di dalam kehidupan saudara. Pertanyaannya sekarang, kenapa Tuhan memberikan senjata rohani? Kenapa Tuhan memberikan senjata doa ini kepada kita? Mari kita baca Efesus 6 ayatnya yang ke-12. Saya bacakan buat saudara. Karena, ini penyebabnya, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Sampai di situ dulu, boleh lihat ke depan sini. Saya perlu ngomong sama ibu-ibu di tempat ini. Ya, perjuangan istri-istri bukan melawan mertuanya. Oke, darah dan daging ini bicara tentang manusia. Bapak-bapak, perjuangan Anda bukan melawan istrimu. Saudara-saudara, perjuangan Anda bukan melawan teman di kantor. Bukan melawan bos saudara. Firman Tuhan ngomong, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Nah, mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan, perjuangan kita sesungguhnya. Perhatikan baik-baik. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Siapa yang dimaksudkan? Kalimat terakhir kita baca bersama-sama. 2, 3. Melawan roh-roh jahat di udara. Ini yang Alkitab ajarkan. Kita harus tahu perjuangan kita, fight-nya kita adalah melawan roh-roh jahat di udara. Orang Kristen kalau belum menyadari kebenaran yang satu ini, makanya dalam hidupnya yang dilawan bukan roh-roh jahat di udara. Sukanya yang kita lawan adalah manusianya. Yang kita lawan adalah orangnya. Makanya jengkelnya terus sama manusianya. Padahal firman Tuhan ngomong jelas sekali, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Berapa banyak dari kita setiap saat bergulatnya, jengkelnya, bermusuhannya sama darah dan dagingnya. Padahal firman Tuhan ngomong, perjuangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Hari ini saya berdoa, kebenaran ini akan membukakan sesuatu dalam hidup saudara. Kenapa banyak orang Kristen gak bisa ngerti? Karena banyak orang hanya mau percaya kepada apa yang bisa kita lihat dengan mata jasmani, kepada apa yang bisa kita dengar dengan telinga jasmani kita. Saya mau ngomong sama saudara, kita ini hidup baik di dunia yang terlihat oleh mata maupun dunia yang invisible. Dunia yang tidak kelihatan oleh mata jasmani kita. Tetapi yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Udara di tempat ini kita nggak bisa lihat. Tapi kalau nggak ada udara kita mati, betul? Artinya sekalipun mata jasmani kita terbatas untuk melihatnya, tapi udara itu ada. Demikian pula dengan Tuhan. Mata kita mungkin tidak mampu untuk melihatnya. Tapi saya mau katakan sama saudara, Tuhan itu ada. Bahkan Yesus kita itu hadir di tengah-tengah kita. Ada siap untuk mendengar dan siap untuk menjawab doa-doa kita. Tepuk tangannya yang lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Jadi kita hidup di alam yang kelihatan sekaligus alam yang tidak kelihatan. Saudaraku, kalau Anda jalan di jalan-jalan di Jakarta ini kanan kiri, Anda akan melihat berbagai macam gedung dan bangunan yang luar biasa. Dan saya yakin kebanyakan dari kita nggak kenal siapa pemilik gedung itu. Kita nggak tahu siapa nama tukang-tukang yang membangunnya. Tapi satu hal yang pasti begini, kalau ada bangunan, kalau ada gedung, pasti ada tangan-tangan yang membangunnya. Ada tangan-tangan yang membuatnya. Kita mungkin nggak tahu, kita mungkin nggak ngerti proses pembangunannya, kita mungkin
mungkin nggak melihatnya, tetapi kenyataan gedung itu ada, kenyataan bangunan itu ada, pasti ada yang membuatnya. Demikian pula dengan alam semesta alam ini. Demikian pula dengan saudara dan saya. Kita bisa ada di dunia. Ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang, semuanya ini ada di dunia. Gak terjadi begitu saja. Pasti ada kekuatan yang membuat semuanya ini jadi. Pasti ada kuasa yang membuat semuanya ini jadi. Pasti ada tangan yang membentuk, yang menciptakan, membangun alam semesta alam ini. Sekalipun kita nggak lihat dengan mata jasmani kita. Tapi saya bisa katakan sama saudara, yang satu itu saya tahu. Yaitu tangan Tuhan semesta alam, pencipta surga dan bumi, Yesus Kristus Tuhan namanya. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi kita harus sadar bahwa tidak semua yang tidak bisa kita lihat itu tidak ada. Bahkan Alkitab mengatakan yang bisa kelihatan oleh mata diciptakan dari apa yang tidak bisa dilihat oleh mata. Itu sebabnya saudara harus menyadari di alam yang tidak kelihatan ini nyata. Tapi ada dua sisi. The good and the bad. Ada yang baik, ada yang jahat. Di satu sisi Tuhan dan kerajaan Allah. Di satu sisi lagi adalah iblis dan kerajaan kegelapan. Kalau Tuhan rencananya selalu baik dalam hidup kita, yaitu masa depan yang gilang, gemilang, dan penuh dengan pengharapan. Tapi iblis, Alkitab mengatakan iblis itu seperti pencuri, yang datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sama seperti saudara punya teman-teman. Tidak semua orang ngomong positif tentang saudara. Ada yang ngomong positif, ada yang ngomong negatif. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Ada yang niatnya baik, tapi kadang ada juga yang niatnya kurang baik. Nah saudara sekali, di alam yang tidak terlihat ada juga kekuatan-kekuatan yang seperti itu. Itu sebabnya Alkitab ngomong peperangan kita adalah melawan roh-roh jahat di udara. Sekalipun kita nggak ngelihat, tapi dampaknya real. Karena itu kadang-kadang ada hal-hal tertentu terjadi dalam hidup kita, tapi kita nggak bisa jelaskan dengan logika manusia saja. Kadang-kadang kita sudah jaga kesehatan dengan baik, hidupnya benar, istirahatnya cukup, olahraga, makannya diatur dengan baik. Ada saja tiba-tiba muncul sakit penyakit yang gak jelas juntrungannya dari mana. Beda kalau hidupnya kita kacau balau, makan gak diatur, ya kita hidupnya serampangan, kita ngundang sendiri sakit penyakit. Tapi saudara harus tahu, ada sakit penyakit tertentu yang disebabkan oleh roh-roh jahat di udara. Alkitab mengatakan itu. Suatu saat Yesus mengusir roh yang menyebabkan sakit. Dan ketika roh yang menyebabkan sakit itu keluar, maka orang yang tadinya bisu bicara, orang yang tadinya tuli kemudian mendengar. Jadi ada roh yang menyebabkan sakit penyakit. Kita harus menyadari. Makanya firman Tuhan ngomong peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Itu sebabnya Tuhan memberi kita senjata apa tadi? Doa. Karena yang kita lawan ini roh-roh jahat di udara. Senjatanya senjata rohani yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yaitu senjata doa. Demikian juga di dalam pekerjaan, di dalam keuangan kita. Kadang-kadang kita sudah atur dengan baik, rencanakan dengan benar, keputusan langkah-langkahnya sudah tepat. Tapi seringkali ada saja hal yang terjadi yang tidak kita duga sebelumnya. Ada saja ini, ada saja itu. Beberapa orang gak peduli berapapun pemasukan yang dia dapatkan, seolah-olah kantongnya selalu lubang. Berapapun masuk, keluar lagi. Ada saja yang terjadi, sakit ini, terjadi kecelakaan itu, dan ini, dan itu. Seolah-olah dalam hidupnya ada belalang pelahap yang bekerja untuk memakan semua berkat yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Saya mau ngomong sama saudara sekali lagi, firman Tuhan katakan peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Kita harus menyadari hal itu. Beberapa orang ngomong, ya kebetulan lah yang namanya hidup ya ada sakitnya, yang namanya hidup ada kehilangannya.
Saudara boleh ngomong itu kebetulan, menyebut itu kebetulan. Tapi saya ngomong sama saudara, firman Tuhan katakan peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Itu sebabnya waktu kita menyelamatkan jiwa, waktu kita memberitakan Injil, kadang-kadang kita juga mengalami hal-hal seperti ini. Kita sudah berusaha, kita sudah berdoa, kita sudah melakukan semua yang kita lakukan. Orang yang kita ajak ke gereja sudah ngomong oke, mau. Tapi tiba di hari-hanya, hari minggunya yang tadinya oke, tiba-tiba batal. Sudah daftar retreat encounter. Sehingga di situ kita bisa dipulihkan, mengalami kelepasan yang luar biasa. Semuanya dipersiapkan. Tapi hari H tiba-tiba sakit, akhirnya nggak bisa berangkat, akhirnya batal lagi. Sudah datang ke kelompok sel, dijamah luar biasa diberkati. Tiba-tiba berikutnya nggak nongol lagi. Kadang-kadang ada tarik-tarikan. Kita pikir kenapa ya? Kita pikir kok gitu ya? Tapi hari ini firman Tuhan memberitahu kita peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Beberapa orang di tempat ini juga mungkin mengalami hal yang sama dalam hubungan, di dalam keluarga. Tadinya semuanya baik-baik, damai sejahtera. Tapi tiba-tiba entah bagaimana sesuatu muncul, satu kesalahpahaman menyebabkan hubungan semuanya rusak. Menyebabkan perselisihan, menyebabkan pertikaian yang besar sekali. Akhirnya susah untuk bisa diselesaikan. Akhirnya kebahagiaan keluarga jadi hilang. Saya mau ngomong sama saudara, di saat engkau alami semuanya itu, ingat baik-baik firman Tuhan. Peperangan kita bukan darah dan dagingnya. Bukan melawan saudara kita, bukan melawan orang tua, bukan melawan anak kita. Peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Ada roh-roh jahat yang berusaha untuk mencuri kebahagiaan kita. Ada roh-roh jahat di udara yang berusaha memecah kebahagiaan keluarga kita. Hari ini saya ingin kita lebih menyadari bahwa ada realita yang namanya alam roh itu nyata. Dan firman Tuhan memberitahu kita peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Karena itu dia memberi kita senjata roh yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Namanya adalah doa. Haleluya. Hari ini saya ingin ajak saudara untuk menyadari doa itu senjata. Boleh semuanya katakan bersama-sama. 2, 3. Doa itu senjata. Lebih kuat lagi. Supaya jadi rema. Supaya kita bisa ingat sungguh-sungguh. 2, 3. Doa itu senjata. Sebagian orang Kristen kalau disuruh berdoa, jawabannya, kok cuma berdoa. Buat sebagian orang Kristen, doa itu kok cuma. Hari ini saya ngomong sama saudara, doa bukan kok cuma. Doa, Alkitab ngomong, doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Bahkan sangat besar kuasanya. Doa bukan kok cuma. Doa adalah senjata untuk kita memenangkan peperangan rohani. Ketika Anda berdoa, Tuhan bekerja. Ketika kita berdoa, Roh Kudus berkarya. Kita harus tahu yang terjadi di alam roh. Ketika kita berdoa, malaikat-malaikat surgawi bergerak. Karena itu setiap pagi Anda bangun tidur, yang pertama berdoa. Yang amin cuma satu. Saya ulangi sekali lagi. Oke? Setiap pagi kita bangun, yang pertama doa. 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 Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Ini doa, senjata rohani yang powerful. Mari kita baca apa yang diajarkan Yesus supaya kita bisa memenangkan peperangan rohani. Matius 12 ayat 29. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah diikatnya, barulah dapat ia merampok rumah itu. Saudaraku, kita sedang bicara tentang menyelamatkan jiwa.
Tugas kita adalah memindahkan jiwa-jiwa dari kegelapan pada terang Allah yang ajaib. Nah, tapi jiwa-jiwa yang sedang dirantai dalam kegelapan ini, ada orang kuatnya di situ yang akan menghalangi saudara. Karena itu Yesus ngomong, kalau kita mau bebaskan jiwa-jiwa yang terhilang ini, orang kuatnya harus ditaklukkan dulu, diikat dulu, baru kita bisa pindahkan jiwa-jiwa dari kegelapan pada terang Allah yang ajaib. Dan gimana kita menaklukkan? Gimana kita mengikat orang kuat? Gimana kita mengalahkan iblis yang berusaha menghalangi pertobatan orang? Caranya sekali lagi pakai senjata yang Tuhan kasih sama kita, yaitu doa. Sebelum saudara mulai memberitakan Injil, saya ngomong sama saudara, berdoalah terlebih dahulu. Berdoalah terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita harus ngerti, ada roh-roh jahat di udara yang akan berusaha untuk menghalangi saudara, menghalangi pertobatan seseorang. Jadi kita harus mengerti yang terjadi. Saat saudara bersaksi kepada seseorang, saat saudara memberitakan Injil, saat saudara berusaha untuk menceritakan tentang Yesus, mengajak seseorang datang ke gereja, di saat yang sama saudara ngomong, saudara harus tahu yang terjadi di alam roh. Orang yang mendengarkan itu, di saat yang sama mendengar omongan saudara, di saat yang sama ada kekuatan-kekuatan yang tidak terlihat dengan mata jasmani kita. Itu yang kita ngomong roh-roh jahat di udara. Juga ikut ngomong, dia juga ikut kasih pikiran-pikiran, dia ikut kasih hal-hal, gambaran-gambaran yang membuat bertentangan antara yang kita katakan dengan yang dia katakan. Akibatnya kalau nggak ada penghalang ini, nggak ada yang ikut cerewet ngomong ini, harusnya dia nerima, orang itu nerima. Tapi gara-gara sini juga cerewet saudaraku. Kita ngomong sini cerewet. Akibatnya dia yang harusnya menerima, jadinya malah menolak. Karena dikasih pikiran-pikiran yang gak benar. Itu sebabnya kalau saudara mau memberitakan Injil, jangan lupa berdoa. Berdoa untuk apa? Saudara berdoa untuk hancurkan semua penghalang-penghalang, semua pengganggu-pengganggu yang menyebabkan orang itu tidak bertobat. Hancurkan dan patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Karena kalau penghalangnya dihancurkan, sudah nggak ada lagi yang berusaha mengganggu dan menghalangi. Maka ketika saudara bagikan Injil, nggak ada penghalang, maka terjadilah pertobatan. Amin. Jadi perlu berdoa. Berdoa juga supaya hatinya dilembutkan, supaya hatinya dibuka. Karena nggak peduli berapapun banyak kita ngomong, kalau hati seseorang masih tertutup, nggak bisa juga. Tapi kalau hatinya sudah dijamah, dilembutkan Roh Kudus, kita baru ngomong sedikit, kita sampaikan firman Tuhan sedikit, hati yang terbuka, dijamah oleh Tuhan, pertobatan terjadi. Itu semua peperangan kita harus pakai senjata doa. Jadi ketika saudara mau dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang di sekeliling saudara, hari ini saya katakan sama saudara, berdoa. Anda akan melihat kuasa Tuhan bekerja bersama saudara. Anda akan melihat Roh Kudus bekerja bersama dengan saudara. Anda akan melihat pertobatan terjadi melalui hidup saudara. Jiwa-jiwa diselamatkan. Amin. Bahkan ketika saudara berdoa, supaya saudara bisa mengalami kesembuhan dari sakit penyakit saudara. Saya mau ngomong sama saudara. Saya dulu pernah bagikan juga. Yang namanya doa itu seperti orang bekerja. Banyak orang menganggap doa itu beda sama bekerja. Buat saya sama tapi beda dimensi. Tapi seringkali yang kita sebut bekerja itu bekerja secara jasmani. Tapi berdoa itu bekerja secara rohani. Oke? Yang namanya kerja, ada hal-hal tertentu yang bisa sekali kita kerjakan langsung selesai. Ada hal tertentu yang sekali saya kerjakan, sekali saya gebrak, langsung selesai. Tapi ada hal-hal tertentu yang gak bisa cuma sekali. 2 kali saja gak cukup, 3 kali gebrak, 4 kali, 5 kali gak bisa juga. Harus terus menerus, harus konsisten, harus terus dorong, terus push.
Kalau kita tidak menyerah, kalau kita bertekun, akhirnya terobosan terjadi. Akhirnya kemenangan terjadi. Itu bekerja. Berdoa juga sama. Ada hal-hal tertentu dalam hidup saudara, engkau sekali berdoa langsung mujizat terjadi. Sekali berdoa ada jawaban doa, sekali berdoa tiba-tiba luar biasa. Tapi ada hal-hal tertentu yang butuh konsistensi. Enggak cukup sekali, enggak cukup 2 kali, enggak cukup 3 kali. Harus terus menerus, harus konsisten. Push itu apa? Pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Kalau Anda tidak menyerah, Anda tidak putus asa, doa saudara akan menghasilkan sesuatu. Sesuatu itu pemulihan, sesuatu itu kesembuhan, sesuatu itu berkat, sesuatu itu jawaban doa, sesuatu itu mujizat. Karena itu berdoa. Ketika engkau sakit, saudara berdoa. Ketika saudara berdoa, saudara tahu doa itu senjata untuk memenangkan peperangan rohani. Melalui doa saudara ikat orang kuat, ikat roh-roh jahat yang menyebabkan sakit penyakit. Hancurkan, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus, usir dia keluar. Nanti makin lama dia makin terdesak, makin lama dia makin terpojok. Sampai di satu titik dia gak kuat, dia pergi. Dan ketika dia pergi, roh sakit penyakit meninggalkan tubuh kita, seketika itu juga kesembuhan kembali dalam hidup kita. Jadi berdoa. Yang sudah lama gak berdoa, hari ini saya ajak saudara bangkit kembali dalam doa. Bangkit kembali dalam doa. Amin. Para pengusaha, kalau saudara mau menang tender, ya, kita ini sama orang dunia kita harus ngerti. Tanpa doa saja, tanpa Tuhan kesempatan kita sama orang dunia sama. Mereka bekerja, kita juga bisa bekerja. Mereka berpikir, kita juga bisa berpikir. Mereka buat strategi, kita juga bisa buat strategi. Jadi sebenarnya itu saja sama orang dunia sama. Tapi bedanya kalau saudara berdoa, Tuhan ada di pihak saudara. Dan Alkitab mau kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Kalau Tuhan berperang bersama dengan kita, akan ada kemenangan-kemenangan, berkat-berkat yang dilimpahkan dalam hidup kita. Karena itu berdoa. Setiap kali saudara mau negosiasi, doa. Tuhan jamah, Tuhan lembutkan hati orang itu. Pembicaraan semuanya berjalan dengan baik, sehingga sungguh-sungguh deal tercapai. Wow. Berdoa, ayo berdoa. Tuhan kasih senjata, jangan gak dipakai. Itu keuntungan kita lebih dari orang dunia. Melalui doa, saudara menang. Bahkan jadi lebih dari pemenang. Para pelajar, para mahasiswa, kalau saudara mau sukses dalam studimu, berdoa. Karena doa itu akan mendatangkan anugerah Tuhan di dalam studi saudara. Ini yang dialami Daniel. Alkitab mencatat, Daniel 10 kali lebih cerdas dari semua orang pintar di kerajaan itu. Yang dimaksud orang pintar di kerajaan itu orang jenius, orang pandai. Namanya orang jenius sama-sama orang pandai saudaraku. Kalau Daniel juga jenius, paling ya sedikit lebih pintar. Tapi kalau dibandingkan orang jenius, dia 10 kali lipat lebih pintar. Saya yakin bukan hikmat manusia, itu pasti kepintaran yang datangnya dari Tuhan. Kenapa? Rahasianya Alkitab mencatat Daniel ini setiap hari 3 kali berdoa. Bahkan diancam nyawanya pun, akan dilemparkan ke gua singa pun, dia tetap berdoa 3 kali sehari. Ketika dia berdoa, hikmat Allah turun. Ketika dia berdoa, diperbesar kapasitas brainnya, kapasitas otaknya. Setiap orang punya kapasitas brain, kapasitas otak yang berbeda. Betul? Kalau kapasitas otaknya kecil, saudaraku, susah juga. Ibaratnya komputer. Kalau komputer namanya Pentium 1, leletnya luar biasa. Dikasih program yang canggih pun malah hang. Betul?
Sama juga kalau orang brainnya belum di-upgrade sama Tuhan. Saudaraku, mau belajar apa-apa kok nggak masuk-masuk, kok susah sekali. Dijelaskan sama orang kayak gimana, nggak ngerti juga. Tapi lihat, orang yang kapasitas brainnya bagus, dia nggak perlu banyak diajarin, dia cuma cukup belajar sendiri, dia menganalisa, tiba-tiba dia bisa ambil kesimpulan-kesimpulan yang tepat, dia bisa muncul analisa-analisa yang benar, akhirnya dia ambil langkah-langkah yang tepat. Ketika dia ambil langkah tepat, maka kemenangan terjadi, terobosan terjadi. Hari ini saya mau ngomong sama saudara, kalau saudara mau ngalami seperti Daniel, yang namanya hikmat saudara diperbesar, yang namanya brain kita di-upgrade sama Tuhan. Saya mau ngomong sama saudara, Tuhan itu yang menciptakan otak kita. Dan dia yang berkuasa memperbesar kapasitasnya. Ketika saudara berdoa, hikmat diberikan. Ketika saudara berdoa, kepandaian, kecerdasan, Tuhan tambahkan dalam hidup saudara. Kapasitas saudara diperbesar oleh Tuhan. Dan saudara dibuat Tuhan berhasil. Karena itu berdoa. Setiap pagi saudara harus ingat, berdoa itu bukan menghabiskan waktu sia-sia, nggak ada artinya. Setiap pagi engkau berdoa, Tuhan memperbesar hikmat saudara. Setiap pagi saudara berdoa, ada Tuhan yang bekerja bersama dalam hidup saudara. Makanya kita akan melihat ada turut campur Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Yang sudah lama jarang berdoa, saya ajak saudara bangkit, kembali berdoa. Pagi hari sebelum sibuk, sebelum kita repot dengan berbagai macam hal, berdoa terlebih dahulu. Itu yang pertama yang saya mau bagikan sama saudara hari ini. Yang kedua, kalau kita ingin dipakai Tuhan untuk menyelamatkan jiwa, satu berdoa, yang kedua juga berusaha, yang kedua juga bekerja, yang kedua juga berupaya. Nah, dalam kekristenan selalu ada dua ekstrim. Ekstrim yang pertama adalah orang-orang yang lebih percaya dengan kuasa bekerja daripada berdoa. Jadi buat mereka ekstrim yang pertama ini, yang penting adalah kerja. Doa ya baiklah, minggu ya tetap kebaktian lah. Tapi dia nggak terlalu percaya akan kuasa di dalam berdoa. Jadi doa itu cuma tambah-tambahan saja. Buat dia yang paling utama adalah kerja. Kalau mau result, kalau mau berhasil, ya kerja. Itu ekstrim pertama, selalu ada seperti itu. Tapi di sisi yang lain, ekstrim yang kedua di dunia kekristenan, ada juga orang-orang yang kerjaannya maunya hanya berdoa, tidak mau bekerja. Waduh, setiap hari doa 30 jam sehari. Baca satu kitab tiap hari, mungkin satu Alkitab tiap hari. Saya nggak tahu gimana baca satu Alkitab tiap hari. Tapi nggak mau bekerja. Saya mau ngomong sama para pengusaha di tempat ini. Anda boleh puasa 40 hari, 40 malam. Tapi kalau saudara nggak kerja, nggak ada terobosan di dalam pekerjaan saudara. Yang namanya doa itu bersama-sama dengan bekerja. Satu sisi berdoa, satu sisi bekerja, maka terobosan terjadi. Berdoa lagi, bekerja lagi, terobosan lagi terjadi. Setiap terobosan yang saya alami dalam hidup saya, selalu dua sisi. Berdoa, bekerja, berdoa, bekerja, berdoa, bekerja, maka terobosan terjadi. Setelah itu apa lagi? Lagi diulangi, berdoa, bekerja, berdoa, bekerja, berdoa, bekerja, terobosan baru terjadi lagi. Saya berdoa supaya firman Tuhan hari ini mencelikkan sesuatu dalam hidup kita. Yang tadinya jarang berdoa, mulai sekarang berdoa. Yang tadinya kurang bekerja, mulai sekarang kerja yang benar. Kerja yang baik. Amin. Mahasiswa, Anda boleh baca Alkitab setiap hari. Tapi kalau besok ujian matematika, saudara bacanya kitab Daniel.
Anda nggak akan berhasil dalam studi saudara. Satu sisi berdoa, satu sisi kita perlu kerja. Tolong kasih salam kiri kanan saudara, salamnya agak tinggi begini. Ngomong kerja yang benar dong. Kerja yang baik dong. Amin. Dalam memberitakan Injil juga sama. Satu sisi kita berdoa untuk jiwa-jiwa itu. Kita berdoa supaya Tuhan lembutkan hatinya. Kita berdoa supaya setiap penghalang-penghalang dihancurkan. Kita berdoa supaya dia dijamah Tuhan. Tapi di satu sisi kita juga harus berupaya. Boleh katakan amin saudaraku. Namanya upaya kita dalam memberitakan Injil. Saya sebut dengan friendship evangelism. Atau penginjilan persahabatan. Saya mau bagikan sama saudara 5 langkah penginjilan persahabatan. Penginjilan itu kan memperkenalkan seseorang kepada Yesus. Persahabatan hubungan yang baik. Jadi penginjilan persahabatan artinya memperkenalkan Yesus kepada seseorang melalui hubungan yang baik. Nah saya bagikan 5 langkah dalam friendship evangelism. Yang pertama adalah memulai hubungan, building relationship. Semuanya selalu dimulai dengan hubungan. Kepada siapa kita harus membangun hubungan? Yang pertama, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Coba saudara pikirkan nama-nama yang selalu Anda temui tiap hari di kantor saudara. Di tempat di mana saudara beraktivitas, mungkin saudara suka hobi apa. Siapa nama-nama yang selalu muncul, yang sering ada bersama dengan saudara, mungkin teman saudara, relasi kerja saudara, bos saudara, atau karyawan saudara, rekan kerja saudara. Itu orang-orang yang kita perlu mulai lebih serius bangun hubungan, tapi dalam hati kita ngerti, ini bukan sekedar bangun hubungan, tapi kita mau bawa mereka datang kepada Yesus. Yang kedua, kita juga harus bangun hubungan kepada orang-orang yang dulu sudah ikut Yesus, tapi undur. Karena 1-2 hal, dia nggak lagi ke gereja, nggak lagi pelayanan, nggak lagi berdoa, nggak lagi baca firman. Itu pun kita perlu bangun hubungan. Oke? Ya. Yang ketiga, kepada komunitas yang baru yang bahkan belum kita kenal. Seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu orang Yahudi. Di zaman itu, orang Yahudi gak mau bergaul sama orang Samaria. Tapi di Alkitab ada satu kisah. Tuhan Yesus dalam perjalanannya sengaja lewat Samaria. Kenapa? Karena dia mau memberitakan Injil, menyelamatkan seorang perempuan Samaria yang dia temui di dekat sumur. Masih ingat kisah itu? Harusnya gak bergaul, tapi dia mau bergaul. Kenapa? Ada purpose-nya. Tuhan Yesus mau menyelamatkan jiwa perempuan Samaria itu. Ini jadi masalah buat kita orang Kristen. Zaman sekarang orang Kristen cuma mau bergaul sama orang Kristen. Orang gereja cuma makan bersama orang gereja. Karena itu gimana caranya kita memberitakan Injil? Gimana caranya jiwa-jiwa yang belum kenal Yesus diselamatkan? Betul, pergaulan kita memang harus sama-sama anak Tuhan. Tapi jangan lupa firman Tuhan juga berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kita harus juga memberitakan Injil kepada mereka yang belum kita kenal. Saya ajak saudara mulai lihat sekeliling saudara. Siapa orang-orang yang bisa saudara jangkau, bawa datang kepada Yesus. Oke? Ya, tapi jangan saudara dengar khotbah ini, pulang, saudara besok ke kantor, tiba-tiba berdiri di atas meja, sambil nunjuk teman-teman saudara, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. No. Saudara mulai dengan pembicaraan yang ringan-ringan, hobi kah, keluarga kah. Nanti dari situ saya yakin Tuhan akan buka jalan untuk lebih dalam bicara. Anda bagikan kesaksian, Anda bagikan Yesus kepada mereka. Jadi yang pertama selalu dimulai dengan relationship. Yang kedua, pahami kebutuhan mereka. Setiap orang pasti punya kebutuhan. Gak peduli dia orang miskin, orang kaya, orang biasa, pejabat tinggi, orang tua, anak muda, semua orang pasti punya kebutuhan. Kadang-kadang kita berpikir, wah kalau dia sih semuanya enak dah.
semuanya kecukupan. No, 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 no. Semua orang tanpa terkecuali. Entah pejabat setinggi apapun, orang sekaya apapun. Semua orang punya kebutuhan. Ada orang yang sukses secara pekerjaan. Tapi keluarganya hancur, anaknya narkoba, hidupnya nggak karu-karuan. Dan dia butuh anaknya diselamatkan. Ada orang yang keluarganya baik-baik semuanya, tapi pergumulannya ada dalam kesehatan. Ada orang yang semuanya oke, tapi dia merasa dalam hidupnya sepi. Dia merasa sendiri. Butuh yang namanya kasih, butuh yang namanya penghargaan, butuh yang namanya penerimaan. Seperti perempuan Samaria itu, dia juga punya kebutuhan. Yesus pertama membangun hubungan, tapi yang kedua dia melihat kebutuhannya, yaitu perempuan ini perempuan yang berdosa, butuhnya untuk diampuni dosanya. Dia juga punya masalah dalam keluarga, butuhnya keluarganya dipulihkan. Butuh kasih, butuh perhatian. Jadi saudara, ketika ngomongan sama orang, kita harus belajar tidak selalu pakai mulut kita. Satu sisi kita pakai mulut kita, tapi jangan lupa pakai juga telinga. Ketika saudara mendengar, Anda akan mulai memahami, oh orang itu seperti ini, kebutuhannya seperti ini. Jadi sudah ngerti apa kebutuhan orang yang saudara mau selamatkan. Yang ketiga, visualisasikan apa yang Yesus bisa lakukan bagi mereka. Setelah saudara tahu kebutuhannya, saudara mulai gambarkan apa yang Yesus bisa lakukan buat mereka. Sama seperti perempuan Samaria itu. Dia butuh diampuni dosanya, dia butuh keselamatan. Makanya Yesus kasih kepada dia air kehidupan. Masih ingat saudara kisah Yesus ngomong, kalau engkau minum air yang kuberikan kepadamu, engkau tidak akan haus kembali. Saudaraku, demikian pula kalau kita ketemu sama orang yang butuhnya adalah kesembuhan, butuhnya mujizat. Saudara visualisasikan apa yang Yesus bisa lakukan buat mereka. Dengan kata lain, saudara jelaskan sama mereka bahwa Yesuslah jawaban untuk masalah mereka. Yesuslah penyembuh. Oleh bilur-bilurnya sakit penyakit kita disembuhkan. Untuk orang yang sedang mengalami kegagalan, saudara bagikan kepada dia, Yesuslah jawaban. Yesuslah yang berkuasa mengubah kegagalan kita menjadi keberhasilan. Untuk orang yang hidupnya hancur, saudara bagikan kepada mereka, di dalam Yesus kita punya hidup yang baru. Kita punya masa depan yang baru. Kita punya kepastian bersama dengan dia. Jadi saudara bagikan bahwa Yesuslah jawaban. Oke. Yang keempat, bangkitkan iman orang itu. Setelah sudah jelaskan Yesus itu jawaban, kita perlu iman orang itu untuk bangkit dan percaya. Karena dengan percaya orang akan diselamatkan. Jadi kita perlu membangkitkan imannya supaya yang tadinya belum percaya jadi percaya. Caranya untuk membangkitkan iman orang supaya percaya adalah melalui kesaksian. Coba saudara renungkan, setiap kali kita mendengarkan kesaksian orang mengalami kuasa Tuhan, orang mengalami pertolongan Tuhan, iman kita sendiri pun bangkit, betul enggak? Demikian pula kita perlu saksikan seperti yang dialami oleh orang buta yang disembuhkan Yesus. Kesaksiannya begini, tadinya aku buta, tapi sejak ketemu Yesus, sekarang aku melihat. Saudara juga bisa bersaksi, tadinya hidupku hancur, hidupku kacau, tapi sejak hidup Yesus, hidupku penuh sukacita. Aku punya arti hidup yang baru. Tadinya keluargaku kacau balau remuk redam, tapi sejak ikut Yesus, keluarga kami dipulihkan, pernikahan kami dipulihkan, kami ada kebahagiaan di dalam keluarga kami. Apapun kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang pernah engkau alami dalam hidupmu, saksikan. Karena kesaksian saudara membangkitkan iman seseorang. Bukan cuma kesaksian kita, kesaksian teman kita, kesaksian orang lain. Saudara bisa bagikan kesaksian demi kesaksian, karena kesaksian itu membangkitkan iman seseorang. Itu yang keempat. Yang terakhir, yang kelima, dalam friendship evangelism. Demonstrasikan kuasa Allah.
Wow, setelah imannya bangkit, maka kita perlu demonstrasikan kuasa Allah. Beberapa orang kalau mendengar perkataan ini, saudara ngomong dalam hati saudara, aduh Pak, saya bukan pendeta, saya nggak bisa buat mujizat. Saya ngomong sama saudara, manusia tidak bisa buat mujizat. Yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Tapi sekali lagi saya ngomong sama saudara, ketika kita berdoa, Tuhan bekerja. Kalau Tuhan bekerja, mujizat terjadi. Jadi yang kita perlu pikirkan bukan mujizatnya. Kita nggak perlu pusing mujizatnya. Bagian kita berdoa, bagian Tuhan buat mujizat. Artinya saudara layani, jangan ragu-ragu. Saudara doakan orang itu. Saudara ajak orang itu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pimpin dalam doa keselamatan. Saudara doakan orang itu. Anda akan melihat, Anda akan terheran-heran. Karena Roh Kudus akan menyertai saudara. Melalui hidup saudara, mujizat-mujizat juga terjadi. Ada satu kisah, seorang istri mau supaya suaminya bertobat. Dia berjuang, dia berusaha. Tapi bukannya suaminya bertobat, suaminya malah marah. Suaminya jengkel, malah terjadi pertikaian. Akhirnya dia belajar satu hal. Bahwa gak cukup cuma berusaha. Satu sisi berdoa, satu sisi berusaha. Jadi sekarang dia mulai berdoa. Dia mulai berdoa. Ketika dia berdoa, dia nggak langsung melihat suaminya bertobat. Kadang-kadang sebagian orang ketika berdoa nggak melihat langsung pertobatan terjadi. Akhirnya kita berpikir, percuma berdoa. No. Kalau sesuatu belum kita lihat dengan mata jasmani terjadi perubahan, bukan berarti perubahan tidak sedang terjadi. Saudara berdoa, Roh Kudus bekerja. Ketika istri ini dia berdoa tanpa dia sadari, Roh Kudus jamah suaminya. Sekian bulan lewat, tiba-tiba keajaiban terjadi. Yang tadinya diajak ke gereja marah, sekarang tiba-tiba datang ngomong sama istrinya bahwa dia tertarik untuk datang ke gereja. Wow, istrinya kaget sekali. Ini adat makan apa kemarin? Kok tiba-tiba tertarik datang ke gereja? Ya. Dan luar biasanya bukan cuma suaminya sendiri, tapi sekarang anak-anaknya juga mau bersama-sama dengan papanya untuk ke gereja. Jadi sekeluarga ke gereja. Bukan cuma sekali, minggu berikutnya ke gereja, minggu berikutnya ke gereja, minggu berikutnya ke gereja lagi. Sampai di satu titik, Tuhan jamah hati suaminya itu. Buka hati. Dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari itu terjadilah keselamatan untuk keluarga itu. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Dimulai dari seorang istri yang berdoa dan berusaha. Berdoa dan berusaha. Satu lagi kesaksian. Satu keluarga Kristen, cinta Tuhan. Punya pembantu rumah tangga yang belum kenal Yesus. Mereka rindu untuk pembantunya diselamatkan. Tapi mereka tinggal di lingkungan yang sangat fanatik sekali. Jadi harus hati-hati juga karena kalau tidak menimbulkan dampak-dampak yang tidak diinginkan. Jadi mereka berdoa. Mereka juga jadi berkat. Mereka mengasihi pembantunya, mereka punya kerinduan supaya pembantunya diselamatkan. Dan sementara mereka berusaha, mereka berdoa. Tanpa mereka sadari Tuhan bekerja. Pembantunya ngelihat kehidupan majikannya, waduh kok indah, keluarga ini kok ada damai sejahtera. Tertarik, akhirnya diam-diam ambil Alkitab dan baca. Anda renungkan, belum percaya Yesus tapi baca Alkitab. Belum ke gereja tapi baca Alkitab. Baca. Sampai satu titik, dia datang sama majikannya dan berkata, majikan bagaimana caranya untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari itu dipimpin doa keselamatan. Pembantu ini terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan keselamatan terjadi untuk keluarga itu. Saya percaya di tempat ini banyak orang-orang yang akan dipakai Tuhan. Melalui hidup saudara, keluargamu akan dipertobatkan. Orang-orang yang ada di kantor kerja bersama dengan saudara tiap hari akan diselamatkan. Bahkan orang-orang yang tidak saudara kenal sekarang ini, tapi Tuhan akan pakai saudara, mulut saudara akan bersaksi, hidup saudara akan menjadi kesaksian. Melalui hidup saudara banyak jiwa diselamatkan. Katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita.
Mari kita bangkit berdiri, kita datang di hadapan Tuhan.